Shalom, senang sekali berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus. Bersama kami keluarga Masa Depan Cerah yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan belajar Injil Yesus Kristus. Kita akan belajar Injil Yesus Kristus. Dan sebelumnya saya mengajak mari kita akan berdoa dan kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita sama-sama bermazmur bagi Tuhan Yesus Kristus yang terambil dari kitab Mazmur pasal 28 ayat 8 dan 9. Mazmur pasal 28 ayat 8 dan 9. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Mazmur pasal 28 ayat 8 dan 9. Mari kekasih Kristus kita berdoa, mohon tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami mohon pimpinan dan tuntunan-Mu Allah Roh Kudus, sehingga kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong hati dan pikiran kami terfokus kepada firman-Mu. Kami mau belajar Injil Kristus bukan untuk menyenangkan telinga kami, bukan untuk menyenangkan hati kami, tapi supaya kami dibentuk, kami diproses, kami dirubahkan, karakter kami dibuat menjadi semakin baik, menjadi benar, dan hidup kami terarah kepada kebenaran dipimpin oleh Tuhan Yesus. Kami siap belajar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik kasih Kristus, sore hari ini kita akan belajar sama-sama dari kitab 1 Samuel pasal 26 ayat 8 sampai dengan 11. 1 Samuel pasal 26 ayat 8 sampai dengan 11. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebaskan dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. 1 Samuel pasal 26 ayat 8 sampai dengan 11. Kerendahan hati akan membuka pintu kepada peninggian yang datangnya dari Allah sendiri. Kerendahan hati akan membuka pintu kepada peninggian yang datangnya dari Allah sendiri. Dikasih Kristus, ada kalanya orang terburu-buru ingin meninggikan dirinya sendiri. Alhasil, sikap tinggi hati ini justru akan menjungkalkan yang bersangkutan ke dalam jurang kejatuhan. Sebaliknya, apabila orang dengan rendah hati menolak untuk meninggikan dirinya sendiri, maka
Tuhanlah yang akan mengangkat dirinya. Dan apabila Tuhan yang mengangkat seseorang, maka dengan tangannya yang kuat, ia akan menopang orang tersebut. Sebagai akibat, orang tersebut tidak akan mudah untuk dijatuhkan oleh siapapun juga. Kekasih Kristus, kebenaran inilah yang dialami oleh Daud. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal 26. Daud yang sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul mendapat kesempatan emas untuk membunuh raja yang bermaksud mencelakakan dirinya itu. Tentu apabila saat itu Daud membunuh Saul, maka ia akan naik menjadi raja yang menggantikan Saul. Namun Daud dengan rendah hati menolak untuk mengambil jalan pintas tersebut. Sebagai akibat, Allah lah yang di kemudian hari meninggikan dan mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Dan karena Allah yang mengangkat dirinya, maka Allah lah yang menopang dan mengokohkan takhta Daud. Singkat kata, kerendahan membuka pintu peninggian yang datangnya dari Allah sendiri. Sore ini kita belajar dari seorang Daud yang merendahkan hati, yang tidak melakukan jalan pintas untuk kepentingan dirinya, untuk keegoisannya, untuk kedagingannya, tapi dia sungguh-sungguh menghormati apa yang dilakukan. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita jangan suka jalan pintas dengan meninggikan diri kita. Sepertinya itu suara Tuhan, sepertinya itu kehendak Tuhan, tetapi sesungguhnya bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari dikasih Kristus kita bangun hubungan kita yang intim, yang erat dengan Tuhan setiap hari. Relasi kita jangan berhenti. Relasi kita jangan berhenti pada saat kita diberkati. Tetapi justru kita harus terus membangun hubungan, relasi yang intim dengan Tuhan. Apapun kondisi, apapun keadaan kita hari ini, mari kekasih Kristus, saya mengajak kita terus membangun relasi yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kondisi hari ini tidak bisa menghalangi kita untuk menerima peninggian yang datang dari Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik kekasih Kristus, saya ucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini, sekalipun cuaca di tempat kami lagi hujan. Terima kasih untuk Ibu Yuliana Tan, Bapak Pendeta William Anatoli, Ibu Yubelida Sira, juga ada Pak Toto Arafia, dan yang mengangkat jempol. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita berdoa. Tuhan, bukan dari timur atau barat datangnya peninggian itu. Engkau yang mengangkat dan Engkau pula yang menopang orang yang Engkau tinggikan. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu dengan menyadari bahwa sesungguhnya semua yang telah kami capai dan segala kemampuan yang ada pada diri kami adalah datang daripada-Mu. Di dalam kasih setia-Mu, Engkau telah memenuhi hidup kami selagi diri kami masih berada di dalam kandungan ibu kami. Dengan kasih-Mu, Engkau merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan bagi hidup kami. Kepada-Mu ya Tuhan kami berharap. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami belajar dari seorang Daud yang begitu rendah hati, yang begitu tidak egois, karena dia Engkau, karena dia meninggikan Engkau, dia mengutamakan Engkau lebih dari segala sesuatu yang ia peroleh. Biarlah kami boleh belajar akan hal ini, dan biarlah kami juga mau berlaku seperti Daud untuk tidak mementingkan diri kita sendiri dengan memuaskan kedagingan kita. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini. Hamba berdoa memberkati semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah hadir sore hari ini, yang telah hamba sebut nama-nama mereka.
Hamba mohon kasih-Mu turun untuk mereka saat ini. Kekuatan-Mu turun bagi mereka. Biarlah Allah Roh Kudus menuntun mereka terus berjalan di dalam jalur-Mu ya Tuhan. Engkau membawa mereka berjalan menurut kehendak, menurut kemauan-Mu. Jadikan mereka jalan di dalam rencana, di dalam semua aturan-aturan yang Kau mau. Bahkan membawa mereka berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup mereka boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Dan banyak orang boleh diselamatkan lewat kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mohon Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka. Sehingga hidup mereka senantiasa mendapat kekuatan, mendapat kesehatan yang terbaik. Mereka memuliakan Engkau selalu. Terima kasih Bapa. Juga hamba berdoa bagi Bunda Rida Tarudatuk. Tuhan juga memberkati dia, memberkati pribadinya, memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaan, dan memberkati pelayanannya. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya selalu. Terima kasih Bapa. Untuk sore hari ini hamba terus berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi komunitas Eden yang Tuhan telah panggil. Tuhan pakai mereka di bawah pimpinan hamba-Mu Pendeta Filipus Samori dan semua staf rekan-rekan yang ada. Biarlah mereka terus melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada mereka untuk berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkannya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka yang diperlukan hari-hari ini. Biar Tuhan juga mengirimkan para donatur-donatur yang tergerak untuk mau berbagi bagi orang banyak. Tuhan berkati pribadi daripada hamba-Mu Pendeta Filipus Samori, istri, anak cucu, dan semua rekan-rekan di dalam komunitas Eden. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan mereka. Hamba juga terus mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam Asosiasi Pendeta Indonesia, API, DPD Papua Barat, API, DPC Manokwari, API, DPC Manokwari Selatan. Tuhan memberkati kami. Tuhan tuntun kami selaku hamba-hamba-Mu untuk terus boleh menyuarakan suara kenabian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan disanjung lewat kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Ya Bapa, terima kasih. Terima kasih. Hamba juga tetap berdoa untuk Mesbah Doa Manokwari yang Tuhan percayakan hari untuk mereka. Jiwa-jiwa yang didoakan, lingkungan-lingkungan yang Tuhan memberkati supaya terjadi perubahan. Roh pertobatan turun bagi setiap daerah yang didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Pada sore malam hari ini, hamba tetap berdoa untuk semua tim COVID-19 dimanapun mereka berada hari ini dalam tugas-tugas mereka. Tuhan Yesus, Engkau pimpin mereka, Engkau menyertai mereka, lindungi mereka juga ya Allah. Di saat mereka menjalankan tugas mereka, jauhkan mereka dari semua bencana. Dan setiap orang yang dilayani, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kesembuhan terjadi bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini hamba juga berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa untuk Ibu Sri Arjuna Lubis, Ibu Ye, campur tangan juga dalam kehidupan mereka, pribadi mereka, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba juga berdoa mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, dan hamba saat ini berempati atas terpanggil pulangnya anak kekasih Ilsienu. Bila Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, dan aku percaya bahwa Engkau buat yang terbaik bagi hidupnya. Tuhan beri kekuatan kepada semua keluarga yang ditinggalkannya. Tuhan menghibur mereka. Tuhan tolong mereka untuk hidup sebagai orang percaya bahwa Tuhan masih ada bersama dengan keluarga-keluarganya.
Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua proses untuk pemakaman, proses untuk ibadah, Tuhan turut campur tangan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hamba terus berdoa untuk lingkungan tempat gereja kami berada, Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkah dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Tuhan, biarlah roh pertobatan terus turun bekerja. Kasih Tuhan terus dinyatakan bagi mereka yang membutuhkannya. Tuhan, hamba percaya yang bisa mengubah hati manusia hanyalah Engkau. Oleh sebab itu hamba mohon belas kasihan-Mu. Belas kasihan-Mu menjamah setiap mereka yang membutuhkan Engkau. Buat mereka berbalik, buat mereka bertobat ke dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap rumah tangga mereka, suami, istri, anak, cucu, bahkan orang tua, orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Apa yang mereka butuhkan hari ini Tuhan sediakan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit, hamba mohon Tuhan jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan mereka Bapa, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan sekarang dan selamanya. Berdoa juga untuk Pak Jeffrey Jevo, Tuhan berkati beliau, hamba-Mu. Tuhan pakai terus lebih heran di dalam tugas pekerjaan pelayanannya, di dalam rumah tangga dan pekerjaan semuanya. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih juga untuk Pak Subiakto Suryana yang hadir. Tuhan memberkati. Kita jumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.